wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan 7 lapis langit, wal ardi dan 7 lapis bumi, wa ikhtilafil laili dan bergantiannya malam, wan nahari dan siang, la ayatil liulil albab, yakin itu menjadi ciri atau tanda-tanda ciri kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan menjadi ciri liulil albab, untuk ulil albab. Siapa ulil albab itu? Orang-orang yang mempunyai pikiran sehat, orang-orang yang mempunyai akal sehat. Zawil ukul, ay ukul tamah az-zakiyah. Jadi akal yang sempurna, yang cerdas, yang sehat. Kalau akalnya sehat, kalau akalnya cerdas, kemudian tidak ada sifat sombong, dengan memperhatikan tafakur ayat-ayat qauliyah, dipelajari itu Al-Quran ayat-ayatnya, dari bacanya yang baik, tahsinnya, tajwidnya, kemudian dipelajari makna daripada Al-Quran itu, ayat qauliyah, akan menjadikan sebuah perbaikan bagi kualitas keimanan kita, dan akan menjadi peningkatan keimanan kita. Bahkan akan menjadi kita akan lebih dekat taqarrub kepada Allah. Akalnya sehat, akalnya nggak sakit, ya. Kemudian cerdas, baru tuh. Kemudian belum lagi satu lagi kaumiyahnya, ciptaan Allah. Itu ulil albab. Kalau akalnya kagak sehat atau sakit, nggak ngaruh, Pak. Jadi nggak ngaruh. Kejadian apapun yang terjadi di sekelilingnya itu nggak ngaruh menjadi peningkatan keimanannya. Karena nggak mau tafakur. Apalagi kalau dalam hatinya itu ada sifat apa? Sombong. Gitu. Nggak bisa. Dan itu nggak sampai. Jadi begitu saja. Ulil albab tuh, ulil albab. Dari penciptaan langit, 7 lapis langit, coba kita tidak bisa bayangkan Allah menciptakan 7 lapis langit tuh. Bertafakur kita, Masya Allah. Belum 7 lapis bumi, belum bergantinya siang dan malam. Kadang-kadang ada siangnya agak panjang, malamnya agak pendek. Kadang-kadang malamnya agak panjang, siangnya agak pendek. Gitu. Kalau di Ramadan kayaknya itu siangnya agak panjang ya. Apa perasaan doang gitu ya? Malamnya kayaknya sebentar ya. Pakai ke masjid, sholat berjamaah, isya, terus taraweh, pulang tidur, udah sahur lagi. Kayaknya cepet banget. Pas siangnya lama banget kayaknya itu. Karena pengaruh puasa kali ya. Nah, ini waktilafil laili wan nahar. Bergantiannya malam siang, ada kadang-kadang malam pendek, siangnya panjang. Kadang-kadang ada siangnya pendek, malamnya panjang. Ya Allah. Bertafakur. Membaca ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardh. Taufikiyah, meningkat keimanannya. Wahtilafil laili wan nahar. Akalnya sehat, menerima. Akalnya bersih, menerima. Hatinya nggak sombong, nggak ada takaburan, menerima. Dia tafakur, keimanannya akan meningkat kepada Allah. Nah, itu satu. Makanya, Pak, ini asbabun nuzul ayat ini diantaranya gini. Pada suatu malam, Rasulullah ini minta izin kepada istri beliau,
ya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa biha. Nah, minta izin ya, minta izin kalau malam ini nih pengen fokus ibadah gitu. Ya akhirnya sang istri walaupun agak berat gitu ya, diizinin monggo ya. Ya sih kalau kita mau begini ya, udah malam-malam minta izin sama bininya ya, mah ini mau fokus ibadah, gerundel bininya, udah kemarin kagak dikelonin, ini kagak dikelonin lagi gitu ya. Nah ini ketika Rasul minta izin Rasulullah ya, minta izin ke istri beliau itu bahwa malam ini mau fokus ibadah, diizinin tuh Pak. Nah sampai Rasul itu ibadah saat itu ya, ini karena ibadah sunnah di rumah ya, belum ke masjid, sampai sholat dan sebagainya. Nah ini yang sampai ini kaki Rasul ini merah gitu, merah kaki beliau itu karena lamanya berdirinya itu ya, ketika Qiyamul Lail gitu. Nah kejadian itu Pak, Bilal Raba'ah itu kan tukang azan. Jadi Bilal, sahabat Bilal ini udah tahu Rasul bangunnya jam berapa gitu, udah tahu. Dan Rasul ini posisinya udah di masjid, udah tahu Bilal. Setiap Bilal, sahabat Bilal datang, Rasul itu sudah ada gitu di masjid. Nah, pada malam hari itu Bilal ini tidak menemukan Rasul di masjid. Datang, kemana Rasulullah nih? Nggak ada. Ya, gitu kan? Nah, itu udah maju mundur. Ya, pengen tahu gitu. Ya, pengen tahu, karena takut disebut nggak sopan. Akhirnya pengen tahuan Bilal itu dipaksakan sama Bilal. Ya. Dilihat ke rumah beliau. Ya. Ternyata pas dilihat sama Bilal, Rasulullah itu ya, sampai biasanya sudah di masjid itu sedang nangis Pak ya. Sedang nangis, air matanya ngocur gitu ya. Terus ditanya sama Bilal, kenapa ya Rasulullah engkau nggak biasanya ini lambat? Rasulullah di situ menjawab, saat itu ternyata turun Jibril menurunkan ayat surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Turun ayat itu. Ya. Rasulullah bertafakur atas ayat ini sampai sedih gitu Pak. Sampai mengucurkan air mata. Artinya ayat ini luar biasa. Gitu. Rasul ini Masya Allah. Ya. Coba lihat tuh. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Ditafakurin tek Masya Allah. Terus pergantian malam dan siang. Terus kesininya nih mana ulil albab sampai dijelaskan. Yang disebut ulil albab diantaranya cirinya apa? Satu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu diantaranya ulil albab itu orang-orang yang akalnya sehat, orang-orang yang akalnya cerdas. Itu adalah yang selalu yazkurunallah, zikir kepada Allah, qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, wala junubihim, dan berbaring, selalu zikir. Terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, selalu bertafakur atas penciptaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Rasulullah bertafakur. Ini sesuatu yang berat. Tidak semua umatku akan bisa melakukan ini. Berat. Makanya Rasul nangis, terisak-isak sedih. Bilal, oh seperti itu. Artinya apa Pak? Artinya ayat ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Monggo dipelajari lagi nanti, ya, dikaji lagi. Tek, ya. Ah, itu ulil albab. Mudah-mudahan kita masuk ulil albab ya. Ya, insya Allah ya, yang selalu berpikir, bertafakur. Ya. Nah, untuk ciri
ciri bahwa di antara cirinya masuk ulil albab, satu, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang disebut ahli zikir. Kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yang disebut ahli pikir. Gitu. Kalau di dalam bahasa anak-anak di sekolah, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, imtak, iman dan takwa. Ya. Kalau wayat tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bahasa anak-anak sekolah itu namanya iptek. Iptek. Apa tuh iptek, Pak? Iptek. Ikatan Pemuda Telat Kawin. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dua, ulil albab yang dinyatakan di dalam Al-Quran ini masuk ulil albab. Orang-orang zawil ukul at-tamah az-zakiyah, yang mempunyai akal, akalnya sempurna, akalnya cerdas, akalnya sehat. Selain itu tidak ada sifat sombong sama sekali. Cirinya masuk ulil albab, dia menjadi orang yang ahli zikir. Ahli zikir. Kalau di dalam tafsir ini dijelaskan, ahli zikir ini dari hadis sahih an Imran bin Hashim anna Rasulullah SAW qala, maksudnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman sholli qaiman, salat sambil berdiri. Kemudian wa qu'udan fa illam tastati wa qa'idan, kalau tidak mampu salat berdiri fa qa'idan wa qu'udan, salat sambil duduk. Kemudian fa illam tastati fa ala janbika, kalau duduk tidak mampu, ada uzur, maka salatlah sambil berbaring. Itu alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, itu masuk ulil albab, ahli zikir. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita ini orang-orang yang cinta masjid, kita ini suka sholat ya, rajin sholat, bukan rajin, suka sholat ya, rasa kewajiban. Berarti udah masuk ulil albab, sehat akalnya berarti. Berarti kalau kita ada sholat, sebaliknya ya, nggak masuk ulil albab. Karena ulil albab orang yang akalnya sehat, yaitu qiyaman sholli qaiman, fa illam tastati sholli qa'idan wa qu'udan, salat sambil duduk. Kalau misalnya nggak mampu juga, sholli ala junubihim, salat sambil berbaring. Ya. Itu minimalnya. Ini orang yang ahli zikir. Terus makna yang lebih apalagi jauh lagi di sini disebutkan alla yaqta'una zikruhu fi jami'i ahwalihim bisarairihim wa domairihim wa alsinatihim. Maksudnya tidak putus dari zikir kepada Allah di setiap tingkah, dengan zikir sir, hopi, bukan kopi Pak ya, hopi ya. Dengan zikir domair zahar ya. Dengan lisan diucapkan, dengan hanya hopi, jami ahwalihim, setiap tingkah dia selalu ingat kepada Allah ya. Itu kalau dipikir-pikir Pak, zikir itu ibadah, masuknya kategori ibadah yang kagak pakai modal, kemudian gampang dilaksanakan. Ya, pakai modal nggak? Kagak Pak. Ya. Jadi ibadah itu kan ada yang pakai modal,
nggak pakai modal, mudah, ringan dikerjakan. Ada yang nggak pakai modal, berat dilaksanakannya. Ada yang ibadah itu berat dilaksanakannya, tambah lagi dia harus pakai modal. Nah, zikir ini termasuk ibadah yang tanpa modal dan gampang, ringan untuk dikerjakan. Mana hadis Rasul dalam hadis yang lain? Kalimatani khafifatani alal lisan, sakilatani alal mizan, habibatani alal rahman. Dua kalimat yang enteng, khafifatani, dua kalimat yang enteng, ringan, mudah, alal lisan, diucapkan dengan lisan. Dan kedua, sakilatani alal mizan. Dua kalimat ini bisa memberatkan timbangan amal kita. Habibatani alal rahman, dua kalimat ini dicintai sama Allah. Nah, itu enggak pakai modal dan mudah. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, supaya masuk ulul albab, orang yang sehat akalnya. Ya, ya Allah, gampang, mudah, nggak pakai modal, Pak. Ya, itu. Sekarang saya tanya, kira-kira, ini kita banyakkan baca tasbih yang tadi itu ya? Apakah banyakkan baca WA? Oh, ya tadi ya, ya Allah. Yang baca WA ya Allah ya. Kayak ini lagi nih, ya. Tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu kan penetapan tahun Hijriah itu kan ya pas Khalifah si Umar bin Khattab ya. Tahun baru Islam. Sekarang ini 1446 Hijriah. Kalau Masehi itu ditetapkannya begitu wafatnya Nabi Isa alaihissalam 2024 Masehi. Itu Nasrani kan? Yang Nasrani. Yang punya kita umat Rasulullah yang ditetapkan oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab yaitu tahun Hijriah. Berarti kalender itu ada dua. Ada kalender Hijriah, ada kalender Masehi. Kira-kira nih lebih apal Masehi apa Hijriah? Masehi, cakep. Ya, lebih paham atau lebih banyak digunakan Masehi apa Hijriah? Masehi, jujur Bapak. Tentang Islam nih, ya Allah, kayak gitu. Ibadah ini nggak pakai modal, diucapkan gampang. Ya, tapi ternyata kok kita lebih banyak baca WA daripada tasbih. Baca tasbih pakai modal kagak? Kagak. Kalau baca WA pakai modal nggak? Pakai, beli kotak, paket. Nah, agar supaya ulul albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, maknanya dalam sholat kita berzikir kiaman, sholat berdiri mampu, tidak mampu duduk, berbaring. Dan maknanya yang lebih luas lagi, setiap tingkah, setiap saat nih kita jangan sampai lupa zikir kepada Allah, baik lisan ataupun secara zahar ataupun secara hati, supaya masuk ulil albab insya Allahnya. Besok mau WA-nya jangan dibaca dah, buang aja HP-nya, banting aja dah. Jangan ya, atau bingung ya, butuh juga ya kita ya, ngikutin nanti. Artinya ya kita bisa cek lah banyakan mana nih. Wah, kalau baca WA mah semangat banget ya. Baca zikir berat, beneran gitu. Nah, itu ibadah. Karena ini sudah ibadah, maka saya sebutkan juga lah. Masuk kepada sholat juga. Kedua, ada ibadah nggak pakai modal tapi berat sekali dilakukannya. Apa? Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Itu nggak pakai modal. Kira-kira mau sholat berjamaah di sini pakai karcis nggak? Kagak, bebas ya. Nggak pakai modal Pak. Sholat, tapi sholat ini berat dilakukan. Illa alal
khosiin, kecuali orang yang khusyuk baru. Ya. Berat Pak. Ya. Apalagi subuh, Masya Allah. Udah gitu tetangga sebelah ada yang mati beranak. Ya, udah takut aja ya. Ya. Waduh, Masya Allah. Berat itu sholat. Ya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita khosiin ya. Bahkan di sini malah dia mas sebelum waktu sholat juga udah apa? Udah pada kumpul di mana? Di masjid. Ya, bayangannya doang. Ya, udah pada kumpul di masjidnya. Apalagi ibadah Jumatan ya, Jumatan ya. Itu sebelum azan itu sudah pada kumpul di masjid. Ya. Yang kadang-kadang orang kan nunggu azan ya, padahal kan ya Allah ya. Ya, itu ya. Nah, di antaranya alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Yang ketiga ada ibadah berat dan pakai modal. Apa? Ibadah haji dan umroh itu berat dan pakai modal. Kalau kurang-kurangnya hatinya ini keinginan susah. Ya, ya kan? Ya, yang kemarin saya katakan itu. Pengen ziarah ke Mekah Madinah. Ya. Hatinya pengen, badannya sehat. Tapi enggak gablek duit, kagak jadi. Ya kan? Duitnya banyak, badannya sehat, niatnya kepengennya enggak ada. Kagak jadi. Dapat duit 500 juta. Wah, ganti mobil aja dah. Sambil tuh, ya, sambil tuh ya. Oh, ibadah mau apa nih? Oh, gitu kadang-kadang kan. Ya Allah. Nah, itu berat. Itu butuh modal dan berat. Nah, kembali lagi. Termasuk ulil albab, yaitu yang pertama, jadilah orang yang ahli zikir. Imtak, iman dan takwa. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadilah orang-orang yang ahli pikir. Iftek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu agama, ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan gampang, Pak. Ya. Kalau ilmu itu sekarang gampang. Mau jadi orang pinter gampang. Tapi yang sulitnya cari orang yang beretika, beradab. Susah. Ya kan? Sekarang mau belajar juga searching. Ya. Ngomong aja. Tetap keluar tuh. Mau pinter gampang. Ya. Teknologi udah hebat. Tapi yang sulit ini adab, etika. Ya kan? Budi pekerti. Makanya harus ada guru pembimbing. Gitu. Kalau ada guru pembimbing, Masya Allah, nanti diarahkan. Kalau nggak ada guru pembimbing, waduh bahaya. Ya. Di dalam kitab hikam, ya, di dalam kitab Iqamul Himam, syarah hikam, itu kan jelas-jelas dijelaskan. Man la syaiho lahu fasyaihuhu syaitan. Orang yang kagak punya guru, itu gurunya adalah itu Pak. Harus punya guru. Ya, dibimbing, diarahkan tuh. Ya, gitu. Ya, Masya Allah. Nah, ya, wa yatafakkaruna, menjadi orang yang berpikir. Ya. Secara luas itu berpikir ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Yang masa-masa kejayaan Islam muncul ilmuwan-ilmuwan, ya, yang menciptakan ini karena dari bertafakur. Wa yatafakkaruna. Ya. Bisa bikin helikopter. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan di segala sesuatu, sekecil apapun itu ada manfaatnya. Tidak sia-sia bagi orang-orang yang yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dengan diciptakan sesuatu yang paling kecil, nyamuk diciptaan sama Allah. Dia berpikir, ngelihat nyamuk, tak 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 tak. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya ini. Maka muncullah apa? Obat nyamuk. Dari situ berpikir lagi, ada yang baygon, ya. Ada yang obat nyamuk apa tuh bakar, sekarang mah kagak laku ya. Karena udah kagak kayaknya. Muncul tuh. Allah menciptakan capung, muncul pikirannya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bisa bikin pesawat, helikopter.
Dari situ, itu jauhnya Pak, jauhnya. Tapi kita secara internal keimanan kita, kita lihat Allah menciptakan ini, kejadian-kejadian di sekeliling kita, kita berpikir, kita bertafakur, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Selain jadi ahli zikir, juga jadi ahli pikir. Kalau dua ini nggak kumpul, bahaya. Dia menjadi ahli zikir doang, intak, iman takwanya hebat, tapi impaknya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, nggak ada. Dia akan banyak diam. Karena keterbatasan ilmu. Ketika dia mau mengerjakan sesuatu, ilmu yang nggak ada, akhirnya banyak nganggur. Zikirnya mah kuat, udah kerjanya zikir deh, ya kan? Zikir deh, ya, enak zikir deh terus saja. Mending kalau habis zikir di bawah sejadah udah ada cepean 10, enak, ya kan? Zikir deh, karena nggak punya ilmu. Jadi keterbatasan SDM ilmunya. Sedangkan Islam di dalam di dalam ayat ini, makanya Rasul sampai menangis memikirkan ayat ini. Umatku ini banyak yang nggak mampu melaksanakan ayat ini. Ya. Nangis Pak Rasulullah. Ya. Nangis. Dia banyak diem kalau nggak ada ilmunya. Zikirnya mah cakep itu. Ilmunya nggak ada. Ilmu pengetahuannya atau ilmu agama yang lainnya nggak ada. Kemudian kedua, sekarang ilmu pengetahuannya ada, SDM-nya bagus lah ilmunya, tapi dia nggak masuk ahli zikir, dia nggak mau zikir ke Allah. Ilmunya ini, ipteknya ini kadang-kadang jadi fitnah, bukan hanya untuk dirinya, kadang-kadang untuk keluarga, kadang-kadang untuk masyarakat, banyak jadi fitnah. Nah, disinilah muncul yang namanya orang nanti akan membodoh-bodohin orang lain dengan ilmunya sendiri. Karena nggak ada backup daripada intak, ya, iman takwanya. Yang penting senang, yang penting untung, yang penting nyayur, gitu. Terlepas lah, mau halal mau haram, karena intaknya nggak ada. Ilmunya oke, bagus. Dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia bertafakur, dia berilmu, ipteknya tinggi, SDM-nya bagus, Masya Allah. Tapi intaknya nggak ada, dia akan nerobos, Pak. Dia tidak akan ada pendamping, tidak akan bisa memfilter mana yang halal, mana yang haram. Kadang-kadang hanya tujuannya bagaimana untung diri sendiri saja. Jadi fitnah. Kalau dia ipteknya saja, dua-duanya dalam Al-Quran, dua-duanya. Kalau mau jadi ulil albab, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lalu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya tafakur? Di sini akan dijelaskan wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Yang pertama tafakur itu yaitu dalam Anil Hasan Al-Bisri annahu qala tafakkaru sa'atin khairun min qiyamil lailatin. Ya. Tafakkur sesaat itu lebih baik daripada qiyamul lail. Ya, daripada qiyamul lail. Tapi tafakkurnya tafakkur yang berkualitas. Ya. Kadang-kadang kita tafakkur ya. Tafakkur meneng aja. Di rumah meneng, lagi ngaji meneng, ngapain? Mikirin utang. Itu kan tafakkur namanya itu mah. Ya. Nah, tapi tafakurnya ini luar biasa, Masya Allah. Makanya tafakurnya ini dihargai sama Allah. Lebih baik daripada qiyamul lail. Qiyamul lail sholat malam kagak eling ke Allah. Lebih baik tafakur sesaat. Gitu. Kita bagus sepakat. Nah, terus, qala al-Fadil, qala al-Hasan, al-fikratu mir'atun turika hasanata hasanatik wa sayyiatik. Dengan tafakur al-fikrah, maka itu akan menjadi mir'ah. Apa mir'ah? Enteng, kaca. Itu kaca kita. Jadi dengan tafakur, dengan berpikir, itu akan menjadikan sebuah introspeksi bagi kita. Karena dia adalah mir'ah, kaca.
Kalau kaca itu kan kita bisa lihat. Ya kan, cermin. Ya cermin ya. Kita bisa lihat. Ini kopiah kita mengsong apa enggak? Kan dari cermin. Ya kan? Pakai jilbab itu tuh. Bagaimana tuh pakai jilbab? Bagus enggak, mencong enggak? Itu kan cermin. Jadi tahu. Oh, ini harus diperbaiki. Oh, ini cemong. Nah, hasanatik wa sayyiatik itu akan bisa kelihatan kalau kita punya cermin. Ya. Kalau kita punya cermin. Kita harus ridho diomelin sama cermin. Kita harus ridho dikasih tahu sama cermin. Ya. Jangan nolak Pak ya. Termarah-marah lagi cermin, gampang dipecahin lagi. Rasulullah. Nah, itu tafakur. Al-fikratu mir'atun. Tafakur itu kaca, cermin. Dengan cermin itu kita bisa melihat, bisa introspeksi, bisa mengoreksi, karena kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk terlihat di cermin itu. Itu tafakur. Nah, udah. Dah, terus lagi dikit lagi ya Pak ya. Kedua, al-fikratun nurun yadkhulu qalbak. Tafakur itu cahaya yang akan menerangi hati. Hati kita akan terang, bercahaya dengan tafakur. Tafakur Pak ya. Banyak lagi nanti di sini karena waktunya udah apa? Udah bunyi, udah perhatian. Takut kena penalti nanti. Tapi nanti bahayanya 12-4. Nah itu saja mungkin bisa saya simpulkan. Yuk sama-sama kita bareng-bareng kita watawasobil haqi watawasobisob, kita cetak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, biar semuanya menjadi ulil albab. Satu, menjadi ahli zikir. Kedua, menjadi ahli pikir. Insya Allah diridhoi dan dimuliakan oleh Allah. Itu saja, semoga bermanfaat. Kita baca suratul Fatihah. Dengan berkah suratul Fatihah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling bahagia ketika seseorang meninggal dunia itu sudah diampuni dosanya. Paling balangsat, paling sengsara ketika meninggal dunia itu dosanya belum diampuni sama Allah. Kita bermohon kepada Allah dengan taklim ini, dengan suratul Fatihah berkahnya, yaitu mudah-mudahan kita diampuni dosa kita sebelum kita meninggal dunia. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keturunan kita, anak-anak kita menjadi keturunan yang soleh-solehah. Ya, diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita dalam beribadah, dan juga kita diberkahi ilmu kita, diberkahi harta kita, diberkahi umur kita, diberkahi lingkungan kita dan semuanya. Insya Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi hidayatil Fatihah wa zidul Fatihah. Ya farijal hammi wa yakasifal ghammi ya amal ya biru wa yarham. Ya Allah ya dafi al bala ya rahman ya dafi al bala ya rahim ya dafi al bala wa sabit nabil iman wa sabit nabil tauhid wa sabit nabil ma'rifah wa sabit dari Islam dari dunia ila daril akhirah. Wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Da'wa bi subhanakallahumma tayyatu bi salam wa da'wa alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.